Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 3 sifat sudut yang terjadi pada garis sejajar yang dipotong transversal. Berikutnya kita melanjutkan yaitu sifat keempat, yaitu sifat sudut dalam sepihak. Kita perhatikan sudut A2 dengan sudut B1, keduanya merupakan sudut dalam. Dan apabila kita lihat posisinya terhadap garis potong M, sudut A2 dan sudut B1 keduanya terletak di sisi atas. Dengan demikian sudut A2 dan sudut B1 merupakan sudut dalam sepihak. Berikutnya kita akan menemukan sifat sudut dalam sepihak. Kita pindahkan sudut A2 dan menutupi persis sudut B2. Berarti kita tulis sudut A2 besarnya sama dengan sudut B2. Kita kembali memperhatikan gambar kita. Sudut A2 dengan sudut B1 membentuk sudut lurus. Kita ingat kembali materi kita yang lalu tentang sifat sudut yang saling berpelurus, yaitu berjumlah 180 derajat. Jika kalian ingin kembali mempelajari tentang sudut yang saling berpelurus, silakan klik link di atas sini. Kita lanjut. Berdasarkan gambar kita, dengan demikian dapat kita tulis sudut A2 digabung dengan sudut B1 sama dengan 180 derajat. Berikutnya kita lihat lagi pasangan sudut dalam sepihak yang lain, yaitu sudut yang hijau ini. Sudut A3 dengan sudut B4. Kita tulis sudut A3 dan sudut B4 adalah sudut dalam sepihak. Sudut B4 dengan sudut A4 adalah sudut sehadap. Sifat sudut sehadap adalah sama, berarti sudut B4 dengan sudut A4 sama. Atau jika sudut B4 kita pindahkan ke sudut A4, maka sudut A4 akan tertutupi oleh sudut B4. Ini kita tulis sudut B4 sama dengan sudut A4. Sekarang berdasarkan gambar kita yang ini, maka dapat kita tulis sudut A3 digabung dengan sudut B4 juga membentuk sudut lurus. Kita tulis sudut A3 gabung berarti tambah dengan sudut B4 sama dengan 180 derajat karena saling berpelurus. Kita lihat sudut A2 dengan sudut B1 merupakan pasangan sudut dalam sepihak berjumlah 180 derajat. Kita lihat juga sudut A3 dengan sudut B4 juga merupakan pasangan sudut dalam sepihak berjumlah 180 derajat juga. Berarti dapat kita tulis sudut dalam sepihak dengan demikian berjumlah 180 derajat. Berikutnya sudut yang terakhir, yaitu sifat sudut luar sepihak. Ini sudut luar sepihak, yaitu sudut A1 dengan sudut B2. Kita tulis sudut A1 dan sudut B2 merupakan sudut luar sepihak. Selanjutnya kita lihat sudut B2 dengan sudut A2 merupakan sudut sehadap. Kalau sudut sehadap, maka sifatnya adalah sama. Atau jika sudut B2 kita pindahkan ke sudut A2, maka sudut A2 tertutupi dengan tepat oleh sudut B2. Kita pindahkan seperti ini. Maka dengan demikian dapat kita tulis sudut B2 sama saja besarnya dengan sudut A2. Kita kembali memperhatikan gambar. Pada gambar kita ini kita lihat sudut A1 digabung dengan sudut B2 membentuk sudut lurus. Maka kita tulis sudut A1 ditambah dengan sudut B2 karena lurus maka sama dengan 180 derajat. Berikutnya pasangan sudut luar sepihak yang lain, yaitu sudut A4 dengan sudut B3. Kita tulis sudut A4 dan sudut B3 pasangan sudut luar sepihak. Kita lihat sudut A4 sehadap dengan sudut B4. Berarti sudut A4 besarnya sama dengan sudut B4. Atau dengan kata lain, kalau sudut A4 kita pindahkan ke sudut B4, maka sudut B4 akan tertutupi persis oleh sudut A4. Seperti ini. Maka ini dapat pula kita tulis bahwa sudut A4 sama dengan sudut B4. Selanjutnya kita lihat gabungan sudut A4 dengan sudut B3 juga membentuk sudut lurus. Berarti kita tulis sudut A4 digabung berarti ditambah dengan sudut B3 sama dengan lurus. Lurus berarti sama dengan 180 derajat.
Dari kedua hubungan sudut yang kita temukan di atas ini, yaitu sudut A1 ditambah sudut B2, pasangan sudut luar sepihak berjumlah 180 derajat. Sudut A4 dengan sudut B3 merupakan pasangan sudut luar sepihak juga, berjumlah 180 derajat. Dengan demikian dapat kita tulis sudut luar sepihak juga berjumlah 180 derajat. Sifat sudut yang kelima inilah merupakan sudut yang terakhir yang terjadi apabila ada dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Berikutnya kita membuat kesimpulan. Tiga sifat sudut yang lalu yang telah kita pelajari sudah kita simpulkan. Berikutnya sifat sudut yang keempat, yaitu sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Keduanya telah kita temukan di atas, yaitu berjumlah 180 derajat. Berikutnya kita membahas contoh soal. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Jika sudut P1 sama dengan 66 derajat, maka besar sudut Q1 adalah, ini sudut P1, ini sudut Q1. Mari kita jawab. P1 dan Q1 kita lihat adalah merupakan pasangan sudut luar sepihak. Sifat sudut luar sepihak yaitu berjumlah 180 derajat. Maka kita tulis sudut P1 ditambah dengan Q1 sama dengan 180 derajat. Sudut P1 kita ganti 66 derajat karena diketahui di soal. Ditambah sudut Q1 sama dengan 180 derajat. Sudut Q1 saja sama dengan 180 derajat. 66 derajat ini positif. Kita pindahkan menjadi pengurangan. Berarti menjadi kurang 66 derajat. Sudut Q1 sama dengan 180 derajat kurang 66 derajat, kita dapat 114 derajat. Berikutnya nomor 2. Perhatikan gambar di bawah. Pertanyaan A, tentukanlah nilai X. Pertanyaan B, hitunglah besar sudut ABE. Ini sudut ABE yang kuning. Mari kita jawab. 3X yang hijau ini dan 2X kurang 10 derajat ini merupakan pasangan sudut dalam sepihak. Sifat sudut dalam sepihak juga berjumlah 180 derajat. Dengan demikian maka mari kita menjawab bagian A. 3X yang ini dan 2X kurang 10 derajat ini berjumlah. Berarti kita tambah. Jumlahnya sama dengan 180 derajat. 3X dan 2X merupakan penjumlahan aljabar, kita dapat 5X. Lanjut, kurang 10 derajat sama dengan 180 derajat. 5X saja sama dengan 180 derajat, kemudian kurang 10 derajat kita pindahkan ke ruas kanan menjadi tambah 10 derajat. 5X sama dengan 180 derajat ditambah 10 derajat, 190 derajat. X saja sama dengan 190 derajat, kita bagi dengan koefisien X, 5. 190 derajat bagi 5, kita dapat X sama dengan 38 derajat. Pertanyaan A sudah kita jawab. Berikutnya bagian B. Hitunglah besar sudut ABE. Ini sudut ABE, yaitu 2X kurang 10 derajat. Kita tulis 2X kurang 10 derajat. 2X artinya 2 kali nilai X. Nilai X kita sudah dapat, yaitu 38 derajat. Kita lanjut, kita tulis 2 dalam kurung 38 derajat kurang 10 derajat. 2 dalam kurung 38 derajat artinya 2 kali 38 derajat. Kita dapat 76 derajat. Kemudian kita kurangi 10 derajat. Berarti kita dapat sudut ABE sama dengan 76 derajat dikurang 10 derajat, 66 derajat. Kita lanjut nomor 3. Hitunglah besar sudut N pada gambar berikut. Jawab. Pertama yang kita lakukan, kita membuat garis bantu yang sejajar dengan garis yang sejajar biru ini. Kita buat sekarang, ini dia garis bantunya yang merah. Setelah kita buat garis bantu, maka sudut N terbelah 2. Sudut N yang di atas kita sebut dengan N1, yang di bawah sudut N2. Berikutnya kita tutup bagian bawah agar memudahkan perhatian kita. Kita lihat sudut N1 dan sudut 130 derajat merupakan pasangan sudut dalam sepihak. Karena sudut dalam sepihak, maka sifatnya berjumlah 180 derajat. Berarti kita tulis sudut N1 ditambah dengan 131 derajat sama dengan 180 derajat.
karena dalam sepihak. Kita lanjut, sudut N1 sama dengan 180 derajat, kemudian tambah 131 derajat kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pengurangan. Berarti kurang 131 derajat. Sudut N1 sama dengan 49 derajat. Dari 180 derajat dikurangi 131 derajat. Berikutnya kita tutup bagian atas untuk memudahkan perhatian kita ke pasangan sudut yang di bawah, yaitu sudut N2 yang biru ini dengan 124 derajat. Keduanya juga merupakan sudut dalam sepihak. Sifatnya adalah berjumlah 180 derajat. Berarti kita tulis sudut N2 ditambah dengan 124 derajat sama dengan 180 derajat. Kita lanjut, sudut N2 sama dengan 180 derajat tambah 124 derajat kita pindahkan ke ruas kanan juga menjadi pengurangan, yaitu kurang 124 derajat. Lanjut, sudut N2 sama dengan 180 derajat dikurangi 124 derajat, kita dapat 56 derajat. Berikutnya sudut N saja. Sudut N itu terdiri dari sudut N1 dan sudut N2. Berarti kita tulis sudut N sama dengan sudut N1 ditambah sudut N2. Sudut N1 sama dengan 49 derajat, sudut N2 sama dengan 56 derajat. Sudut N sama dengan 49 derajat ditambah 56 derajat sama dengan 105 derajat. Setelah memperhatikan contoh soal, berikutnya kalian latihan soal. Nomor 1, hitunglah besar sudut P pada setiap gambar berikut. Jadi sudut P ini kalian hitung, bukan diukur. Nomor 2, bagian A, terlebih dahulu kalian hitung nilai Y. Kemudian kalian hitung besar sudut ABC. Bagian B, terlebih dahulu kalian hitung nilai X dan nilai Y. Hubungkan 105 derajat dengan 3X akan mendapatkan X. Dan hubungkan 105 derajat dengan 5Y akan kalian peroleh nilai Y. Kemudian hitunglah nilai X tambah Y. Nomor 3 serupa dengan contoh soal kita nomor 3 di atas. Yaitu untuk menjawabnya kalian membuat garis bantu yang sejajar dengan garis yang biru ini dan memotong sudut B. Nomor terakhir, nomor 4, untuk menjawabnya juga kalian membuat garis bantu yang sejajar dengan garis LK dan memotong sudut M. Anggaplah potongan sudut M yang di atas ini M1 dan yang di bawah adalah M2. Berikutnya kalian hitung belahan atas yaitu sudut M1 dengan cara kalian hubungkan dengan sudut 132 derajat. Setelah kalian dapat sudut M1 yang bagian atas, berikutnya kalian hitung sudut M2 belahan bawah ini, yaitu dengan cara sudut M2 belahan bawah ini kalian hubungkan dengan sudut 28 derajat. Setelah kalian mendapatkan sudut M1 bagian atas dan sudut M2 bagian bawah, berarti sudut M sudah dapat kalian hitung. Demikian pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.